Fakta mengejutkan terungkap saat 5 terpidana tiba-tiba saja membongkar identitas DPO asli kasus Vina. Setelah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, fakta baru kembali terkuak dari 5 terpidana kasus Vina yang telah lebih dulu divonis seumur hidup. Penetapan Peggy sebagai tersangka dengan minimnya bukti membuat banyak pihak geram. Ditambah lagi saat pihak Polda Jabar secara tiba-tiba menghapus 2 DPO lain yang selama ini telah dirilis. Keputusan Polda Jabar dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka dinilai sangat tergesa-gesa. Apalagi setelah diketahui adanya pengakuan mengejutkan dari para tersangka yang telah lebih dulu divonis. Di mana dari ke-6 terpidana, hanya 1 orang yang mengenal Peggy Setiawan. Sementara 5 terpidana lainnya mengatakan bahwa Peggy bukanlah DPO atau pelaku pembunuhan Vina yang sebenarnya. Pernyataan itu diungkapkan oleh Hotman Paris Hutapea yang bertindak sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Menurut Hotman Paris, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon belum memiliki bukti hukum yang kuat. Karena 5 orang dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan iya. Lebih lanjut, Hotman juga menjelaskan, dalam hukum disebutkan apabila ada hal-hal yang belum meyakini kebenarannya, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Senada dengan Hotman Paris, kakak kandung Vina yakni Marliana juga berharap agar polisi menyelidiki lebih lanjut agar dapat diketahui dengan jelas apakah Peggy benar pelakunya atau justru salah tangkap. Selain ke-5 orang terdakwa, 3 saksi yang akan diperiksa penyidik juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya Peggy bukanlah pelakunya. Hal ini dikuatkan dengan beberapa bukti yang mereka bawa, salah satunya adalah bukti catatan gaji Peggy. Ketiga saksi tersebut yakni Suharsono atau Bondol, Suparman dan juga Ibnu. Kuasa hukum Suharsono atau Bondol, Tony RM, dalam pernyataannya menjelaskan terkait dengan detail mengenai keterlibatan ketiga orang saksi dalam kasus tersebut. Kata Tony, Suharsono yang dikenal sebagai Bondol mengingat bahwa pada malam kejadian, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan sempat menyaksikan penemuan jasad Vina dan Eki di Jembatan Talun. Sementara itu, Suparman yang juga dipanggil sebagai saksi memberikan keterangan bahwasanya pada malam kejadian 27 Agustus, sekitar pukul 12 malam ia sempat bangun dan melihat Peggy sedang tertidur di dekat pintu. Saat itu posisi mereka sedang bekerja di Bandung. Selain itu, saksi ketiga bernama Ibnu dipanggil adalah orang yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Tony juga menambahkan bahwa penyidikan harus dilakukan secara adil dan transparan. Penting bagi penyidik untuk mempertimbangkan semua bukti dan keterangan para saksi untuk menjamin adanya keadilan.